Konflik yang makin memanas antara para pekerja tanah air di Hong Kong dengan pedangdut Cita Citata yang tak mau sekedar berfoto bersama masih menuai cerita. Dan pasca dituntut permintaan maaf, nyatanya Cita juga dianggap belum menyatakan maaf pada persoalan terdahulunya, yakni dengan masyarakat Papua. Padahal kasus ini bergulir sejak bulan Februari silam. Lalu sulitkah bagi Cita untuk sekedar berkata maaf? Benarkah warga Papua masih terus menunggu Cita untuk datang ke tanah Papua? Ini kami juga tidak mengerti ya. Apa dasar daripada artis Citata yang memang notabene sudah melakukan satu sikap ya menzolimi masyarakat Papua, tapi sampai saat ini kita tunggu itu belum pernah ada meminta maaf kepada masyarakat Papua atau kepada klien kami, yaitu kepala suku Papua, yaitu Bapak Johannes Global JPC ya. Kami menunggu Citata untuk meminta maaf kepada beliau gitu. Tapi sampai sejauh ini belum ada. Saya pikir Citata tidak ada itikat baik untuk meminta maaf kepada masyarakat Papua yang diwakili oleh kepala suku, yaitu kepala suku dari Teluk Cendrawasih. Di luar ada atau enggaknya dari pihak Papua, dari pihak warga Papua yang melanjutkan kasus atau enggak, istilahnya lebih memperrumit kasus ini. Kalaupun memang bukan orang Papua ya, kalaupun ada orang jahat atau enggak orang yang ingin menjatuhkan Cita, ya Cita berterima kasih banyak, ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya namanya juga hidup sih. Dan untuk segera membayar sanksi ya, sanksi adat itu sekitar 1 miliar. Begitu susahkah seorang Cita Citata meminta maaf kepada para TKI Hong Kong dan warga Papua? Benarkah gara-gara ini masyarakat Papua berniat meminta pihak kepolisian untuk menjebloskan Cita ke bilik penjara, tak hanya sebagai saksi? Terkait masalah kasus Citata, ya, yang memang sudah kita serahkan ke Cybercrime Unit 2, bahwa klien kami, masyarakat Papua, meminta untuk segera Citata dilakukan penahanan, ya, atau penangkapan. Masalahnya apa? Karena kita jangan membiarkan orang yang telah membuat satu sikap atau diduga telah melakukan tindak pidana berkeliaran di luar. Ya, jadi masyarakat Papua meminta untuk segera dilakukan penahanan secepatnya terhadap artis Citata. Apa orang menilai ada apa, jadi Cita nggak mau ada masalah. Yang jelas semuanya pengen selesai cara baik-baik, kekeluargaan, bijak. Kita pengen kerja yang benar, jadi pengen fokus kerja aja. Kenapa saya meminta kepada kepolisian, ya, notabene di sini Cybercrime Unit 2 untuk segera melakukan penahanan terhadap artis Citata, karena apa? Diduga nanti dia melakukan tindakan-tindakan yang buktinya saat ini sudah ketahuan kan, dia bikin masalah di Malaysia, dia bikin masalah di Hong Kong. Nah, makanya memang artis seperti ini ya harus cepatnya langsung ditahan, supaya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan pengakuan cukup mengejutkan tentang dugaan adanya sikap angku dan sombong Cita diungkapkan sang mantan suami Ijong. Benarkah bahkan Cita pun mengacuhkan kedua orang tua? Mungkinkah Cita memang masih terserang star syndrome hingga susah untuk meminta maaf? Ijong pernah lihat sendiri juga kayak gitu, lihat sendiri itu kan ke mamanya, kadang suka agak kasar juga gitu kalau ngomong. Ya kayak jadi pas waktu itu pas pertama banget mamanya ke rumah Ijong itu kan, mau main gitu kan, terus Cita itu ngedahului gitu kan keluar, terus ngambilin mamanya. Yang ngomongnya kasar aja tuh, kalau bahasa Sundanya emang kasar banget nih, tapi kalau bahasa Indonesia gini, mau ngapain kesini katanya gitu, mau ngapain kesini, pakai ada kata-kata kasarnya gitu. Itu tergantung dari setiap orang masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kita bisa ngejaga itu sih bagus gitu. Walaupun kita udah ngetop tapi kita tetap nggak berasa kita tuh artis gitu. Kalau bisa sih seperti itu. Jangan baru naik sedikit udah terbang tinggi kemana-mana. Kalau bisa sih jangan seperti itu. Karena sayang, nanti ruginya untuk dia sendiri. Sayang banget kali ya, karena emang bener-bener fans itu yang ngebikin nama kita dari bawah banget. Yang ibaratnya dulu tuh kalau aku di talent show itu kan kalau nggak ada yang support ya aku nggak bakal jadi kayak sekarang. Terus ya kasihan aja kayak di saat misalnya mereka lagi jatuh, yang support mereka kan kalau misalnya star syndrome gitu kan fansnya juga jadi kayak males gitu kan. Jadi ya
sebenarnya fans berharga banget sih. Justru itu kekurangan Cita adalah kelebihan Cita. Kekurangan Cita belum ada kekurangan di orang lain. Jadi alhamdulillah disyukurin aja. Saya melihat memang artis Citata ini sombong sekali ya. Dia artis baru, pendatang baru yang memang saat ini namanya lagi booming ya. Seharusnya dia tidak seperti itu karena manusia itu kadang ada di atas dan kadang ada di bawah dan berputar. Saya pikir buat artis Citata sebagai public figure yang baru ya, sebagai pendatang baru mestinya dia tidak perlu sombong ya. Kalau memang dia telah melakukan kesalahan, dia minta maaf langsung kepada kepala suku Papua secara langsung, jangan hanya melalui DPR RI. Meninggalkan Cita yang sulit berkata maaf, maka inilah deretan kejanggalan yang terkuak dari pernikahan Bella Sophie dan Suryono. Benarkah Suryono memalsukan dokumen pernikahan demi menikahi Bella? Benarkah pula pernikahan keduanya tak dihadiri kedua orang tua, anak dan istri pertama, meski sang istri sudah memberikan restu? Selamat pagi pemirsa, bersama saya Intan Harja akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Dan ketika kata maaf dari Cita Citata sulit diucapkan buat para TKI Hong Kong dan masyarakat Papua, maka inilah berbagai kejanggalan yang terkuak dari pernikahan Bella Sophie dan Suryono. Benarkah ada pemalsuan status di dokumen pernikahan? Lalu, mengaku sudah diberikan izin menikah lagi. Mengapa pula mulai dari acara akad hingga resepsi digelar tak dihadiri oleh orang tua sekaligus istri pertama Suryono? Dan benarkah pula Bella yang gemar pamer barang-barang mewah itu rela dinikahi Suryono hanya demi menunjang kemewahan hidupnya semata?